Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh berduka ditahannya Johnny Plate. Pada waktu Ketua Umum Partai Nasdem Kapela ditangkap KPK 5 tahun yang lalu, menyatakan kader Nasdem yang korupsi agar mengundurkan diri dari Partai Nasdem untuk membersihkan nama baik Partai Nasdem dari perbuatan tercela, untuk mengangkat nama baik Partai Nasdem di tengah-tengah masyarakat. Baru-baru ini sekitar hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, kader Nasdem bernama Johnny Plate sebagai Menteri Kominfo ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung karena sudah terbukti memenuhi minimal 2 alat bukti, lalu tetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Suryo Paloh bersedih atau berduka cita atas penahanan Johnny Plate. Sangat berharga Johnny Plate ditahan karena Johnny Plate menjabat selaku menteri. Inti pernyataan Suryo Paloh secara tidak langsung membela Johnny Plate. Suryo Paloh bertindak diskriminatif waktu mantan Ketua Nasdem Kapela ditangkap aparat penegak hukum, tidak dibela sama sekali, malah menyatakan kader Nasdem yang korupsi agar keluar dari Partai Nasdem. Sedangkan Johnny Plate ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung turut bersedih atau berduka cita. Suryo Paloh berduka atas ditahannya Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung. Diduga Suryo Paloh sudah banyak menikmati uang korupsi Johnny Plate sebesar 8 triliun lebih yang diberikan setiap bulan 500 juta untuk biaya kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai keterangan Johnny Plate di hadapan masyarakat umum. Mantan Ketua Nasdem Kapela pada waktu ditangkap dan ditahan KPK terkait perkara korupsi hanya menerima sejumlah uang yang tidak begitu besar jumlahnya. Diduga saat itu tidak ada memberikan uang tersebut dari korupsinya kepada Partai Nasdem. Sedangkan Johnny Plate sedang menangani proyek pembangunan besar, proyek BTS senilai 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun lebih, sehingga mampu memberikan ke Partai Nasdem 500 juta tiap bulan yang sudah dilakukan berkali-kali. Masalah uang ini berpengaruh untuk penilaiannya bagi yang memberikan uang dengan merasa kasihan dan berduka cita. Tetapi kalau tidak ada uang korupsinya, ke Partai Nasdem menyatakan bagi yang korupsi agar keluar dari Partai Nasdem. Harapan saya, Suryo Paloh tidak pantas berduka cita atas ditahannya Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung, karena Johnny Plate sudah masuk pelaku kejahatan besar yang memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya sendiri dan kepentingan Partai Nasdem. Pada waktu Ketua Umum Partai Nasdem Kapela ditangkap KPK 5 tahun yang lalu, menyatakan kader Nasdem yang korupsi agar mengundurkan diri dari Partai Nasdem untuk membersihkan nama baik Partai Nasdem dari perbuatan tercela, untuk mengangkat nama baik Partai Nasdem di tengah-tengah masyarakat. Baru-baru ini, sekitar hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, kader Nasdem bernama Johnny Plate sebagai Menteri Kominfo ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung karena sudah terbukti memenuhi minimal 2 alat bukti, lalu ditangkap Johnny Plate sebagai tersangka. Suryo Paloh bersedih atau berduka cita atas penahanan Johnny Plate. Sangat berharga Johnny Plate ditahan karena Johnny Plate menjabat selaku menteri. Inti pernyataan Suryo Paloh secara tidak langsung membela Johnny Plate. Suryo Paloh bertindak diskriminatif atau mantan Ketua Nasdem Kapela ditangkap aparat penegak hukum, tidak dibela sama sekali, malah menyatakan kader Nasdem yang korupsi agar keluar dari Partai Nasdem.
sedangkan Johnny Plate ditangkap dan ditahan kejaksaan turut bersedih atau berduka cita. Suryo Paloh berduka atas ditahannya Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung. Diduga Suryo Paloh sudah banyak menikmati uang korupsi Johnny Plate sebesar 8 triliun lebih yang diberikan setiap bulan 500 juta untuk biaya kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia sesuai keterangan Johnny Plate di hadapan masyarakat umum. Mantan Ketua Nasdem Kapela pada waktu ditangkap dan ditahan KPK terkait perkara korupsi hanya menerima sejumlah uang yang tidak begitu besar jumlahnya. Diduga saat itu tidak ada memberikan dari uang korupsinya kepada Partai Nasdem. Sedangkan Johnny Plate sedang menangani proyek pembangunan besar, proyek BTS besar senilai 10 triliun dan yang dikorupsi 8 triliun lebih, sehingga mampu memberikan ke Partai Nasdem 500 juta tiap bulan yang sudah dilakukan berkali-kali. Masalah uang ini berpengaruh untuk penilaian bagi yang memberikan uang dengan merasa kasihan dan berduka cita. Tetapi kalau tidak ada uang korupsi kepada Partai Nasdem, menyatakan bagi yang korupsi agar keluar dari Partai Nasdem. Harapan saya, Suryo Paloh tidak pantas berduka cita atas ditangkap dan ditahannya Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung, karena Johnny Plate sudah masuk pelaku kejahatan besar yang memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya sendiri dan kepentingan Partai Nasdem. Sekian dan terima kasih.